Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, subscribe. Subscribe itu gratis. Subscribe, dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy. Pandemi COVID-19 telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap dunia pendidikan Indonesia. Peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan pun ditantang untuk meningkatkan kualitasnya. Situasi tersebut mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merancang sejumlah program, terutama di bawah kebijakan Merdeka Belajar yang memberikan akses lebih luas kepada masyarakat untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikan tinggi. Program-program tersebut mengarah pada perbaikan kualitas pendidikan di dalam maupun di luar kelas, serta pengembangan keterampilan akademis dan praktis. Dalam Peraturan Presiden tentang Dana Abadi Investasi Pemerintah di bidang pendidikan yang ditetapkan pada April 2021, alokasi dana abadi pendidikan tidak hanya mencakup ranah perguruan tinggi, tetapi juga ranah penelitian dan budaya. Jadi ini adalah perubahan yang cukup besar. Ya, kita menambahkan, bukannya mengganti, kita menambahkan kategori-kategori untuk memperluas dan memperlebar inklusivitas daripada LPDP untuk mendukung target-target Merdeka Belajar ini. Akan pertama kali tahun ini didukung oleh LPDP. Kita sudah mengirim 15.000 anak untuk kampus mengajar batch pertama, lalu semester berikutnya kita akan kirim lagi. Ada 4 program kita di Kampus Merdeka yang besar grouping. Kita akan menyediakan beasiswa dosen untuk S2 dan S3 untuk mencapai S2 dan S3 mereka. Dan ini beasiswa penuh bagi dosen akademik yang berprestasi untuk meraih gelar magister atau doktoral baik di dalam maupun di luar negeri. Peran guru adalah peran yang terpenting dalam meningkatkan kualitas pendidikan kita. Dengan itu LPDP akan mendukung beasiswa S2 bagi guru-guru di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi guru pun akan menjadi beneficiary, akan bisa menikmati beasiswa-beasiswa dari LPDP untuk menambah wawasan dan kompetensi mereka. Di mana kita akan membantu guru-guru SMK ya mendapatkan pengalaman kerja di perusahaan yang berkualitas. Nah, satu hal yang memang kabar gembira adalah untuk pertama kalinya kita akan memberikan beasiswa untuk S1. Sebelumnya LPDP hanya S2 dan S3. Tapi ini khusus untuk anak-anak SMA yang berprestasi. Program beasiswa kebudayaan. Pertama kali kita akan memberikan beasiswa S1 untuk kebudayaan di dalam negeri dan juga beasiswa S2 khusus untuk pelaku budaya. Ini merupakan kolaborasi yang sangat baik antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Keuangan sebagai pengelola dari BLU Dana Abadi Pendidikan. Nah, dalam hal ini untuk program Merdeka Belajar episode 10, saya mendengar dan melihat bahwa Kemendikbud melakukan inisiatif untuk memperluas penggunaan dana abadi LPDP dari sisi hasil investasinya untuk membiayai berbagai program. Tentu kami akan terus mendukung dari sisi fokus yang memang betul-betul dibutuhkan oleh anak didik kita untuk meningkatkan SDM, dan juga fokus untuk tetap menjaga tata kelola, dan juga fokus untuk menjamin atau meyakinkan bahwa belanja-belanja ini memberikan dampak yang terbaik. Selain itu, kami juga berharap bahwa dengan perluasan program ini, setiap rupiah yang dihasilkan dan dikeluarkan akan bermanfaat lebih banyak orang, terlebih kalau kita melakukan kegiatan yang sifatnya co-funding dengan lembaga pemberi beasiswa lainnya. Ke depan, LPDP akan terus bekerjasama dengan semua kementerian atau lembaga terkait agar dana yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan SDM bangsa. Untuk itu, LPDP akan terus mencari cara-cara kreatif dan inovatif di dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana demi terciptanya SDM unggul untuk Indonesia maju. Nah, bagaimana caranya? Tentu salah satunya dengan mengalokasikan sebagian dari anggaran pendidikan. Kemudian juga ada jenis-jenis lainnya, yaitu dana abadi pendidikan, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi
kebudayaan. Ada 2 langkah strategis yang akan dilakukan oleh Ditjen Kebudayaan. Pertama, kita akan proaktif mencari calon-calon terbaik di seluruh Indonesia melalui jaringan kita, ada UPT kita di daerah, sehingga nanti seluruh program ini bisa lebih tepat sasaran. Dan kedua, kita juga membantu teman-teman untuk mencari prodi dan sekolah yang tepat sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan minatnya. Jadi jika indikator tersebut terpenuhi, tentunya kita bisa mengatakan bahwa program ini dikatakan berhasil. Nah, ukuran keberhasilan ini meliputi berbagai proses dari awal sampai akhir, mulai dari sosialisasi. Kami punya data dari seluruh provinsi, termasuk seluruh kabupaten kota, penerima beasiswa kita. Dan ini akan menjadi patokan kita bagaimana kita melakukan sosialisasi untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok negeri. Dan kami, seperti saya sampaikan, punya proses yang berkelanjutan dari mulai seleksi, pembekalan, pendampingan waktu kuliah maupun sebelum mereka lulus dari kuliah, dan kemudian kita juga punya program untuk pengelolaan alumni, sehingga harapan kami setiap rupiah dana LPDP bisa memberi manfaat maksimal bagi pengembangan SDM demi kemajuan Indonesia di seluruh pelosok negeri. Sejak 6-7 bulan ini menyiapkan program ini dengan bermitra dengan lebih dari 500 perusahaan kelas dunia maupun perguruan tinggi kelas dunia. Kita sudah membuat berbagai MOU dengan mitra perguruan tinggi di Uni Eropa, perguruan tinggi di Asia, dan perguruan tinggi di Amerika Serikat, Australia, dan sebagainya. Nah, karena beberapa program di vokasi ini ada pengembangan dari tahun-tahun yang sebelumnya, yaitu tidak hanya dosen yang bisa kuliah lanjut ke luar negeri atau kuliah lanjut studi lanjut, tapi juga ada guru SMK atau calon guru SMK. Tentunya kami harus melakukan sosialisasi yang lebih masif lagi untuk memberikan penjelasan dan memberikan semangat bagi guru-guru dan sivitas akademika, tidak hanya perguruan tinggi vokasi tapi juga SMK. Nah, ini yang harus kita bantu mereka untuk kita jelaskan sehingga mereka bisa secepatnya melakukan persiapan untuk mendaftar program ini. Karena itu menurut saya ini merupakan kesempatan yang sangat baik dan terutama untuk mendukung Merdeka Belajar. Jadi kita butuh guru-guru kita, dan itulah komitmen dari Kemendikbud, terutama di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, untuk memperluas kesempatan guru untuk belajar dan belajar. Saya yakin itu akan membawa dampak yang jauh lebih signifikan terhadap yang paling penting untuk dia tetap pada hasil belajar. Dengan semakin luasnya kesempatan untuk pengenyam pendidikan tinggi di kampus dan program berkelas dunia, peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan, serta para pelaku budaya diharapkan dapat terpacu untuk mengejar pendidikan tinggi, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kemampuan bangsa Indonesia dalam mencapai kemajuan dan menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.